Mungkin manusia mayat yang berjalan, dia sudah merasa hidup tidak ada gunanya, maka dia sudah tidak berpikir lagi soal mati dan hidup, selalu berpikir tunggu waktu. Tapi saya bisa hidup karena mujizat, itu saya percaya. Karena penyakit kuping yang saya alami itu bukan sembarang. Karena nafas saja bisa keluar dari kuping waktu itu. Saya makan nasi keluarnya dari kuping. Saya bersin keluarnya ingus itu dari kuping. Mari kita sama-sama seruput kopi. Saya Felix Hatam, kita di acara Ngopi pada channel Indo Bhinneka TV. Bersama rawat keberagaman, bersatu rajut persatuan. Kan bukannya berkurang malah bertambah. Masa Covid 2021 kita bangun 3. Masa Covid 2022 malah kita bangun 3 lagi. Bahkan makin hari makin banyak yang antri untuk minta perusahaan atau usahanya itu dikelola oleh Bandung Utama Group. Dan saya mau menekankan lagi bahwa saya bukan pengusaha, tetapi organisasi wirausaha supaya semua usaha itu merata, ekonomi berkembang, supaya bisa ditempati setiap sudut wilayah Manggarai Raya ini oleh orang-orangnya sendiri. Beberapa tahun terakhir, masyarakat menghadapi musibah global akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua aspek, salah satunya aspek ekonomi. Sebagai wirausaha, bagaimana Bapak melihat musibah ini? Apakah lebih banyak tantangannya, atau ada hal baru yang justru memberi peluang baru terhadap dunia ekonomi? COVID ini mengajar kita untuk bebenah. COVID ini mengajar kita untuk menyesuaikan diri segala sesuatu. Kalau kemarin COVID tidak ada, mungkin isu COD, isu online mungkin masih tetap berjalan di tempat. Jadi semua pasti ada apa ya, di balik kesulitan itu pasti ada solusinya. Apa ya, kalau mau berkembang malah harus ada sesuatu yang menggemparkan. Sehingga kita mungkin dari berbagai persoalan, berbagai masalah yang kita hadapi itu membuat kita matang dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi keadaan, dalam membenahi diri sendiri. Jadi ya, bagi saya apa ya, saya malah berpikir begini, sebetulnya orang paling kaya di dunia ini orang punya tanah. Maka sangat sedih kalau orang menjual tanah. Karena semiskin-miskinnya orang, selama dia masih memiliki tanah, saya yakin dia tetap hidup dan tidak akan mati, dan tidak akan kelaparan. Karena tanah ini rahmat, tanpa ditanamin pun dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, manusia itu bisa hidup. Dan tanpa mereka juga, tanpa petani atau pemilik tanah, orang-orang yang tidak memiliki tanah pun tidak bisa hidup, walaupun dia banyak uang. Ya, bagi saya ya, apa ya, manusia itu sendirilah yang bikin menyusahkan diri sendiri. Artinya bagaimana kakak melihat fenomena ini? Jadi COVID-19 berhadapan dengan kebutuhan. Dampak secara ekonomi itu sangat terasa sekali. Apalagi orang yang sudah nyaman dengan posisi sebelum COVID. Dan dia tidak rela menerima situasi baru yang akhirnya keterlenaan dia yang membuat dia kaget. Itu jadi untuk ke ekonomi ya memang sangat dampak sekali, tetapi lama-lamanya menjadi sahabat dan dia bisa menyesuaikan diri saja untuk dia tetap bertahan hidup, menyesuaikan diri. Sebetulnya soal pergolakan naik turun ekonomi ini cerita soal kaya dan miskin sebetulnya. Kaya dan miskin, artinya pendapatannya dia biasanya 100.000, tiba-tiba 50.000, tapi tahu dia masih bisa hidup. Ya, fenomena ini juga mungkin salah satu cara untuk peradaban ekonomi itu lebih sedikit merata, tidak ada jurang, tidak ada jarak jauh sekali. Jadi karena
saya lihatnya kaya dan miskin itu kan begini, sehingga si kaya ini memperlakukan yang miskin semena-mena. Coba kalau begini sedikit, saya yakin peradaban makin bagus. Jadi ya bagi saya COVID juga mengajar kita bagaimana kita berbenah diri dan bagaimana juga menyerang orang-orang yang memang sudah terlena dan terbiasa dan kenyamanan hidup, menikmati hidup di atas penderitaan orang lain. Baik Bapak, terima kasih banyak. Senang sekali bila berkenan untuk men-sharingkan langkah-langkah Bandung Utama Group dalam menghadapi pandemi COVID-19 selama ini. Lagi-lagi ya, tadi tetap menyesuaikan diri saja. Karena makanya saya bilang kalau Bandung Utama disebut pengusaha itu saya tidak terima. Karena pengusaha itu sendiri kan dia sangat rahasia sekali terkait kesuksesannya. Sementara Bandung Utama itu sendiri dia transparan. Dari atas sampai kalangan pekerja terendah sekalipun dia tahu situasi kondisi perusahaan itu seperti apa. Sehingga ketika COVID ini kami duduk bersama, bahas bersama solusinya apa, terus kira-kira kita bisa bertahan atau tidak. Malah situasi ada orang memberhentikan sebagian karyawan, ya kita tidak. Tapi atas dasar inisiatif, atas dasar merasa memilikinya tim kita di Bandung Utama, ya mereka bilang di saat senang, di saat perusahaan senang kami senang, di saat perusahaan susah kami juga harus ikut menanggung kesusahan itu. Apapun yang terjadi kita tetap sama-sama, makan sama-sama, susah sama-sama, senang sama-sama. Kalaupun kami tidak digaji pun, kita tidak digaji pun, yang penting Bandung Utama tetap bertahan, eksis. Ya akhirnya bertahan. Ya walaupun 1-2 bulan pernah kita menerima upah setengah, itu pernah. Tapi itu atas kesepakatan bersama, tidak sepihak. Misalnya saya dianggap pemilik perusahaan, saya manusia itu tidak. Saya melemparkan lagi kepada pekerjanya. Kita mau kemana ini? Kondisi kita seperti ini. Lalu bahas bersama dengan tim keuangan dan manajemennya. Lalu mereka ambil kesepakatan bersama kan. Mari kita bersama-sama terus belajar bagaimana cara kita bertahan di situasi kondisi selama COVID ini. Maka muncul mereka yang sampai mereka door to door, sampai online, terus bahkan sampai upah yang mereka terima itu seminim mungkin itu tidak belanja di luar. Kebutuhan apapun dia dalam rumah tangganya atau dalam kosnya tempat dia tinggal, mendukung, salah satu dukungan dia terhadap perusahaannya adalah gaji yang dia terima dari perusahaan itu belanjakan lagi ke perusahaannya dia bekerja. Itu salah satu pendukung sehingga Bandung Utama masih bahkan bukannya berkurang malah bertambah. Masa COVID 2021 kita bangun 3, masa COVID 2022 malah kita bangun 3 lagi. Bahkan makin hari makin banyak yang antri untuk minta perusahaan atau usahanya itu dikelola oleh Bandung Utama Group. Dan saya mau bilang, menekankan lagi bahwa saya bukan pengusaha, tetapi organisasi wirausaha supaya semua usaha itu merata, ekonomi berkembang, supaya bisa ditempati setiap sudut wilayah Manggarai Raya ini oleh orang-orangnya sendiri. COVID-19 memang ada suka dukanya, tapi itu harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi ya Bang ya. Menyesuaikan diri dengan persoalan, dengan tantangannya dan juga dengan peluangnya masing-masing. Baik Bapak, sebagai closing statement, apa yang mau Bapak sampaikan seputar ekonomi atau untuk membangkitkan niat berusaha dan mengembangkan potensi diri? Saya hanya mau bilang, jangan gengsi, jangan malu, dan jangan gelar dan ijazah menjadi penghalang kamu untuk berbuat sesuatu. Karena kadang-kadang gelar dan ijazah ini menjadi penghambat dia untuk melakukan segala sesuatu. Dia akhirnya memilih sesuai dengan pendidikan yang dia terima. Yang pertama. Lalu yang kedua, jangan pergi sekolah itu cari ijazah, tapi cari ilmu. Ilmu itu akan mengikuti ijazah itu sendiri. Jadi
utamakan ilmu daripada ijazahmu. Dan jangan menjadikan ijazah itu menjadi membuat tameng untuk menyerang orang, tetapi ijazah itu menjadi kerendahan hatimu untuk menghadapi siapapun. Maka apapun mimpimu, baik oleh orang lain maupun dirimu sendiri, itu adalah tolok ukur kesuksesan. Terima kasih. Salam sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita sama-sama seruput kopi. Saya Felix Hatam, kita di acara Ngopi pada channel Indo Bhinneka TV. Bersama rawat keberagaman, bersatu rajut persatuan.